Hari-hari kelabu penuh luka pernah kita lewati. Rumah-rumah terbakar, di jalan orang marah-marah, menyeret yang tak sepaham ke penjara. Keadilan dipertanyakan. Keadilan dipertanyakan. Oh, lihat nih. Oh, dulu bentuknya nggak begini. Bentuknya begini? Nggak begini. Waktu saya tinggal jadi bagus. Kakak begitu kakak tinggalin mereka berbenah, Kak. Waduh, jadi ternyata selama ini saya penghambat. Itu ya. Bentar. Ini lagi sebentar ya. Silakan duduk. Saya bukan tamu. Nggak apa-apa, sebentar ya. Nanti mau pesan apa? Kami bukan pengunjung coffee shop loh. Hai, saya bukan pengunjung. Dia nyariin Mamat. Bener. Kakak kan udah ngundang aku juga nih buat datang lagi nyariin Mamat. Pantas tadi Om Jo tuh biasanya gini. Om Jo tuh kan selalu ada sindiran makna-makna di balik liriknya ya gitu. Pantas ternyata karena Nay tuh mau datang lagi pasti kamu mau gunjingin yang baru ya. Melakukan ketidakadilan. Tadi Om Jo ngomongin ketidakadilan loh. Ini lagu dadakan yang baru jadi nih. Gara-gara untuk menyambut tamu agung kita. Saya Inaya bukan Agung. Agung. Sehat, jiwa raga. Enggak. Tapi gimana kejiwaan sehat gak? Ngelihat akhir-akhir ini kan kamu kan stay di rumah, tapi kan ngelihat yang rame-rame kan di berita, di ngobrol-ngobrol kita gitu. Sehat juga nggak? Ngelihat Mamat juga ya. Mamat lagi di ini ya. Kak Inaya aja yang ditanya kabarnya. Oh, kenapa sih Ki? Kan kamu emang aku ajak ke sini iya, kan? maksudnya dia tanya Oki apa kabar Oh gitu. iya, Oki apa kabar? Jadi Nay. Kak, selesain dulu dong, Kak. Jangan gitu. Tapi ini mesti diklirkan. Ini soalnya Nay ada di sini, tapi Mamat nggak ada. Mamat itu kayaknya dia lagi sembunyi, Kak. Kalau Mamat ada, aku nggak ada. Kalau aku ada, Mamat nggak ada. Jadi aku sama Mamat ada satu orang yang sama. Bisa jadi. Sebenarnya kalian menyembunyikan diri dari apa sih? Ini kok saling muncul, tapi Mamat tuh lagi sembunyi kayaknya. Dia lagi dicari-cari orang, Kak. Seriusan? Iya, beneran? Aku kira cuma gara-gara podcast dia itu loh terakhir. Iya, gara-gara podcastnya banyak yang tersinggung mungkin kan. Terus Mamatnya dicari-cari orang, Kak. Makanya nggak berani muncul dia nih kayaknya. Makanya kalau ngomong itu hati-hati. Ngomongnya sih hati-hati. Tapi kan kemarin tapi kan undang-undangnya mungkin yang tapi kan Pak Jokowi kemarin udah bilang kita dikasih kebebasan buat berbicara. Iya betul sih. Ironisnya kan sebenarnya itu ucapannya keluar di Hari Pers Nasional kan. Iya, ketika kritikan diminta kepada pemerintah, di sisi yang lain memang tidak selalu kritikannya direspon dengan cara yang sama. Boleh Nitya boleh boleh ngeritik asal. Tapi kan selama ini nggak ada yang ngeritik. Si Anu ngatain, si Anu ngomongnya hate speech, si Anu ini, si Anu itu gitu. Tapi kami komika ini kan sering sebenarnya mengkritik pemerintah lewat komedi nih. Nah, jadi ada beberapa keresahan dari para komika yang ingin menyampaikan tapi takut, Kak. Takut salah. Takut dijadiin masalah terus dikasusin segala macam. Ini ada nih di layar ada beberapa komentar dari teman-teman komika nih. Tentang bagaimana mereka takut dalam berbicara. Bisa kita lihat nih. Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan. Emang sebenarnya itu nggak harus diizinin sih, hal-hal kayak gitu memang sebenarnya udah kita lakukan dari kapan tahu gitu. Jadi kayak seharusnya dengan negara demokrasi melindungi semua masyarakatnya, lapisan semua masyarakatnya untuk mengatakan apa yang mereka katakan, walaupun itu cuma sekedar opini. Walaupun aku kritik, apakah Anda akan buka telinga? Itu sebuah pernyataan yang sangat wajar. Saya malah kaget dengan reaksi publiknya. Emang publik berharap apa? Jokowi bilang jangan kritik saya. Biasa aja. Bahwa presiden nanti ngomongnya nggak sesuai dengan praktek di lapangannya, rasanya itu masalah semua presiden di seluruh dunia.
gitu. Kalau emang beneran kayak gitu nggak apa-apa gitu. Yang penting mah masuk aja. Jangan kayak sekarang gitu. Biasanya kan sebelum-sebelumnya kalau kita ngeritik juga yang masuk malah notif-notif buzzer gitu. Pernyataannya bener 100% gitu. Nggak ada yang salah. Tapi yang salah akhirnya pada saat melakukan haknya itu ada beberapa orang atau beberapa pihak yang merasa diancam oleh undang-undang untuk dipidanakan. Yang salah itunya sih. Selama mengkritik dengan benar ya itu bisa dilindungi juga oleh undang-undang kebebasan kita bersuara. Kalau nggak salah beberapa pernyataan terakhir juga ada gitu, kalau dirasakan memang itu menghambat gitu, katanya mau direvisi. Saya gak mikirin gitu-gitu, mikirin hidup saya sendiri aja susah, yes. Fokus diri saya saja. Pokoknya gitu ya Bang, pokoknya yang penting saya bisa makan, hidup makmur, wes bersyukur. Fokus sama saya aja. Iya tuh, lihat tuh teman-teman sampai segitu takutnya lebih memilih udah fokus ke diri sendiri aja gitu. Karena dia udahlah lebih penting aku hidup tenang, nggak ngeganggu siapapun, aku bisa ngelanjutin karir tanpa harus takut ditangkap segala macem gitu. Tapi itu menarik ya tadi ya omongannya para komika tuh. Para komika gitu. Itu sebenarnya pernyataannya biasa aja, nggak ada yang salah. Tapi benar nggak sih, emang kenyataannya gitu, nggak ada yang salah? Maksudnya emang benar-benar sejalan nggak? Bisa jadi. Jadi kita mau mencoba mencari tahu sebenarnya apa yang memicu begitu kan? Apa yang bikin akhirnya jadi kritikan itu jadi direspon salah? Atau sebenarnya kalau mau aman berkritik tuh kayak gimana sih? Kalau bikin kayak gitu, mungkin kita harus ngobrol sama yang pernah menyuarakan pendapat tapi kemudian direspon dengan cara yang berbeda. Gimana kalau kita undang ada 2 orang nih, mumpung ngobrol lagi rame-rame. Udah ada Mas Dandi sama Raffio nih. Wih, Raffio dan Mas Dandi. Mas Dandi, Mas Raffio. Apa kabar? Baik semuanya. Sehat ya, insya Allah ya. Kira-kira waktu dengar usulannya Pak Jokowi soal revisi Undang-Undang ITE, saya pengen lihat dong facial expression-nya gimana nih, mukanya reaksinya gimana waktu dengar pertama kali. Oke, Raffio gitu ya. Kalau Mas Dandi gimana? Apa ini maksudnya ciluba apa gimana? Kenapa? Nutup mata itu maksudnya nutup muka itu maksudnya ciluba atau gimana? Atau ngerasa di prank atau apa? Ya kalau Pak Jokowi serius itu biasanya nggak diucapkan ya, tahu-tahu ada Omnibus Law gitu kan, tahu-tahu ada revisi Undang-Undang KPK gitu ya, tahu-tahu pengen dipindah ibu kota negara, itu kalau itu artinya dia serius, tapi kalau diucapkan biasanya sih nggak serius. Oke, jadi ini berarti kalau gitu dianggap nggak serius. Mas Raffio mikirnya gitu juga, nggak serius juga? Menurut saya tadi itu yang Mas Dandi sampaikan cukup empiris ya, karena berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin sedikit banyak mirip kayak gitulah reaksi saya. Reaksinya jadi sambil kayak sambil ada gitunya ya. Eye roll-nya sedikit lah. Ada eye roll-nya sendiri. Sempat nyesel nggak sih Mas? Kawan-kawan Kompas TV pernah dengar nggak selama musim kampanye ada rencana pindah ibu kota negara? Rencana apa Mas? Pindah ibu kota negara. Selama musim kampanye. Selama musim kampanye ya. Omnibus Law pernah dengar nggak selama musim kampanye? Ya. Maksudnya apa nih? Arahnya apa? Revisi Undang-Undang KPK pernah dengar nggak selama musim kampanye? Selama musim kampanye ya Mas? Apa maksudnya? Maksudnya Mas Dandi apa? Ketika ada isu-isu yang dipilihkan waktunya apa? Maksudnya? Jadi yang mau saya katakan adalah tadi Pak Jokowi ini karakternya kalau pengen sesuatu justru dikerjakan dulu baru diwacanakan. Kalau diwacanakan dulu biasanya malah nggak serius gitu ya, malah nggak pernah ada realisasinya. Itu sih poin saya. Kangkung gimana Mas Raffio? Setuju berarti sama Mas Dandi? Setuju, dan mungkin tambahan dari saya ini ya, karena beberapa hari yang lalu saya juga sempat komentar gitu di media sosial bahwa pada kenyataannya kayak teman-teman advokasi, teman-teman aktivis itu udah bertahun-tahun ngomong bahwa UU ITE ini menjerat rakyat gitu kan.
kita lihat datanya sebenarnya mungkin nanti ada Mas Damar juga katanya akan gabung di acara ini, bisa cerita juga gitu ya data-data terkait siapa sih yang sebenarnya sering menggunakan pasal-pasal karet di UU ITE gitu ya, siapa yang seringkali jadi target prosekusinya gitu. Nah itu kan sebenarnya kemudian menunjukkan ada indikasi bahwa pasal-pasal karet ini digunakan secara tidak proporsional gitu untuk menekan kelompok-kelompok tertentu. Nah ini udah disuarakan bertahun-tahun, tiba-tiba sekarang tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tiba-tiba ini jadi wacana besar nih disampaikan kepada media-media nasional. Nah, jadi bertanya-tanya gitu kan, apa sih sebenarnya triggernya gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya yang saya lihat bahwa belakangan ada pihak-pihak tertentu yang mulai berbalik nih situasinya bahwa mereka yang selama ini rajin melaporkan orang lain menggunakan pasal-pasal karet UU ITE, sekarang mereka yang kena gitu. Jadi pertanyaan saya lebih ke kenapa pas orang-orang ini yang kena, dalam tanda kutip, saya rasa teman-teman sana juga tahu gitu ya yang saya maksud yang mana gitu ya. Kenapa orang-orang ini yang kena, baru kemudian ada reaksi dari pemerintah gitu. Sedangkan selama ini ketika teman-teman jurnalis yang kena, aktivis gitu kan, reaksinya seperti selalu, itu mah lebay, itu mah bukan mengkritik, itu dibilang hate speech, itu dibilang sara gitu. Padahal ketika kita lihat muatannya seringkali ya kritik aja gitu, cuma diplesetkan seolah-olah kritik itu menyerang pribadi orang gitu, bukan menyerang kebijakan atau menyerang tindak tanduk seorang pejabat publik atau figur publik lain. Ini seperti tadi kamu bilang ya, Nay ya? Iya. Ini yang diomongin sama Raffio ini apa benar gitu? Mas Dandi juga ngeliatnya kayak gitu. Apakah karena ada orang-orang kayak misalnya kemarin AJ atau siapalah DS atau siapa gitu misalnya, kemudian yang publik mulai jengah gitu, misalnya melihat pernyataan-pernyataan mereka dan mempermasalahkan, kemudian akhirnya muncul hal ini sebagai pemicunya, atau sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih besar lagi? Kalau kita bicara spekulasi memang banyak spekulasinya ya, karena akhirnya memang yang paling tahu kan memang Pak Jokowi sendiri kalau kita ngomong base-nya adalah pernyataan presiden begitu ya. Tapi kalau spekulasi kan banyak, misalnya ya ini persiapan karena diprediksi suara akan menurun, bisa jadi yang berkuasa gantian nggak berkuasa. Kalau undang-undang ini masih ada, spesialis kritik yang biasanya dilakukan oleh partai yang hari ini berkuasa, misalnya PDIP ketika dulu tidak berkuasa kan menjadi oposisi yang cerdas tuh. Dia bisa mengkritik kenaikan BBM, bisa mengkritik neoliberalisme, bahkan dalam kasus Prita Mulyasari, Ibu Mega sendiri mendampingi Mbak Prita Mulyasari ketika penggalangan koin untuk Prita tahun 2009 ketika itu ya. Dan beliau adalah kasus korban pertama Undang-Undang ITE. Jadi PDIP sebagai partai yang berkuasa, partainya Pak Jokowi, juga punya rekam jejak yang kritis ketika dia menjadi oposisi begitu ya. Jadi ketika ini siklus 10 tahunan mungkin PDIP tidak berkuasa lagi seperti halnya Demokrat ketika itu setelah 10 tahun nggak berkuasa lagi misalnya, atau perimbangan kekuatan di parlemen berubah, ya ini juga siap-siap supaya nggak jadi korban sendiri dengan kebijakan undang-undang ITE. Oke, berarti setujukah atau masih traumakah dengan apa yang dihadapi sendiri oleh Raffio dan juga Mas Dandi sebelum ada usulan dari Presiden untuk merevisi Undang-Undang ITE ini? Tapi jangan dijawab, abis ini Nitya mau kasih kopi sama air putih buat Nay sama Oki dulu ya. Ditahan dulu. Karena kayaknya jawabnya ini harus agak lega nih ininya ya. Sebentar ya. Jadi biar cepet nih eskalasinya, kita yang melakukan, yang meretas dan mengirimkan pesan-pesan itu dikirimkan ke orang-orang yang mereka tahu persis nih, kalau ya kebayang ya kalau misalnya jenderal polisi nerima pesan ada orang ngajak menjarah, pasti reaksinya akan lebih rapid response gitu, nggak akan nunggu 2 hari kemudian baru bikin laporan.